Baik, terima Baik, terima kasih kasih untuk untuk teman-teman. teman-teman. Hari ini Hari ini kami bahas mengenai mengenai ukuran pemusatan pemusatan data. data. Kami Kami dari dari kelompok, kelompok, saya saya Lestari Jiga Majiga dan dan teman saya saya bernama bernama Moses Moses Selan. Selan. Langsung Langsung saja saja kita kita bahas membahas mengenai mengenai pemusatan data. Tema adalah dan tujuan kegiatan pembelajaran yang pertama, kita fokus untuk pembahasan, kemudian tujuan pembelajaran nanti sudah ada di sini. Kemudian kita masuk ukuran pemusatan data. Apa itu pemusatan data? Yaitu suatu ukuran yang menunjukkan di mana suatu data memusatkan atau suatu kumpulan pengamatan memusatkan atau mengelompokkan. Kemudian ada ukuran pemusatan merupakan penyederhanaan data untuk mempermudah penelitian, membuat interpretasi, dan mengambil suatu keputusan. Kemudian ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu meliputi satu, rata-rata hitung atau arithmetic mean, kemudian ada modus, kemudian ada median, dan terakhir ada kuartil desil atau persentil. Kemudian ada ukuran statistik, nantinya akan mencakup data yang pertama agruped data, data yang belum dikelompokkan. Kemudian ada grounded data, data yang telah dikelompokkan. Jadi ada tabel distribusi frekuensi. Kemudian misalnya ada contoh ini mengenai contoh agruped data, data nilai statistika 10 orang mahasiswa. Contohnya seperti yang ada di layar saat ini. Kemudian dari nilai ujian ada 30 sampai 41 orang atau sebanyak satu mahasiswa, 41 sampai 54 mahasiswa, 51 sampai 60, dan jumlah datanya atau jumlah mahasiswanya ada 50 orang. Kemudian ukuran pemusatan rata-rata hitung. Nah, di sini ada eh, contohnya seperti yang di sini, rata-rata hitungnya ada satu eh, suatu rumus yang sudah ditentukan seperti yang terlihat di layar saat ini. Nah, ini contohnya. Misalnya diketahui di kota A hanya terdapat 6 PTS. Masing-masing tercatat mempunyai banyak mahasiswa sebagai berikut. Nah, seperti yang terlihat di slide, itu berapa rata-rata banyak mahasiswa PTS di kota A. Jadi cara kita menghitung, kita masukkan rumus yang tadi. Rumus yang tadi seperti ini. Nah, kita masukin rumus ini ke soal yang tadi. Nah, kita menghitungnya 80 ditambah 140, 110 ditambah 1150 ditambah 1250 ditambah 750 ditambah 900. Dari mana data itu? Itu ada di soalnya di atas tadi 850, 1100. Nah, kita hitung berapa banyak data yang ada di atas. Nah, data yang ada di atas itu ada 6, jadi kita bagi 6. Kita jumlahkan, terus baru kita bagi. Nilainya adalah 1000. Kemudian ada contoh yang kedua, setiap 12 jam sekali, bagian kisi pabrik minuman memeriksa 6 kaleng. Contohnya untuk diperiksa kadar gula sintetisnya. Berapa persen? Berikut adalah 6 kaleng minuman contoh yang diperiksa. Nah, seperti ada di data ini, kita hitung 13,5, 12
13,5, 12, 11,5, 12,5. Jadi kita hitung semua jumlahnya, baru kita bagi jumlah datanya. Nah, kita hitung ada 75 dibagi berapa data tadi? 6. Jadi jumlahnya adalah 12,5. Nah, kemudian rata-rata untuk Grempet data nilainya merupakan pendekatan, biasanya berhubungan dengan rata-rata hitung atau sampel. Ini rumusnya, rumus ini sudah paten, nggak bisa diubah, tidak bisa dikurangin juga, dan tidak bisa ditambahkan. Kemudian, ini ada contoh yang ketiga, ada data, ada jumlahnya, terus ada jumlah frekuensinya. Nah, kemudian kita hitung, tentukan rata-rata hitungnya. Jadi kita menentukan di sini rata-rata hitung dari data di atas. Langsung saja, tadi ini ada rumusnya. Rumus ini kita masukin di soal. Nah, jumlah dari keseluruhannya adalah 1.679 dibagi jumlah data tadi 50. Jadi jumlahnya 33,58. Jadi jumlah rata-rata hitung dari sini adalah 33,8. Nah, kemudian ada metode coding. Nah, metode coding ini adalah mempermudah kita untuk memperhitungkan atau menyederhanakan angka. Nah, ini ada rumusnya. Nah, M adalah titik tengah kelas yang diberi kode 0 atau UI sama dengan 0. UI adalah kode, I dalam kurung C atau adalah interval kelas. Nah, ini ada perhitungan dan metode coding, langkahnya buat kolom. Nah, ini ada langsung aja kita ke contoh soalnya. Contohnya udah ada di sini adalah tabel data file. Nah, di sini udah ada datanya. Terus kita mengerjakannya, kita masukkan rumus dan jawabannya seperti yang tertera di slide. Kemudian modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Kemudian nilai yang frekuensinya paling tinggi biasanya terjadi data dengan beberapa modus. Contohnya berat 5 bayi. Nah, ini ada contohnya 36 sampai berikutnya. Biasa terjadi data tanpa modus. Umur mahasiswa. Nah, seperti yang tadi. Nah, yang sering muncul adalah angka 18 dan angka 19. Kemudian modus untuk Agropet adalah contohnya seperti ini, sumbangan PMI warga Depok. Nah, modusnya adalah 8.000, yang sering muncul, angka yang sering muncul adalah 8.000. 8.000. Kemudian Kemudian modus modus data. Grempet data. Ini ada Ini ada ini tertera di lantai, di slide. Untuk Moses Untuk bisa Moses bisa bantu Moses. dibantu Moses. Oke. Di slide yang ke-16, modus untuk Ungropet data. Yang pertama, modus untuk Ungropet data, contoh sumbangan PMI warga Depok 7.500, dan yang kedua 8.000, 9.000, terus 8.000, 3.000, 5.000, dan 8.000. Modus totalnya 8.000. Slide yang ke-17. Modus untuk grup data, modus untuk grup data. Kelas modus, kelas di mana modus berada. Yang kedua, kelas dengan frekuensi tertinggi. Modus sama dengan TTB kelas modus tambah I yang di dalam kolom putih, D1, di bawahnya ada D1 tambah D2. Nah, yang TTB yang sama dengan TP batas bawah. D1 beda frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya.
D2 pada frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sesudahnya. Yang I interval kelas modus sama dengan kelas dengan frekuensi paling tinggi. Dan slide yang ke-18 modus untuk grouped data kelas dan frekuensi. Kalau dilihat dari tablet yang putih, 16 sampai dengan 16 kurang 23 sama dengan 10. Terus yang di bawahnya 24 sampai dengan 31 sama dengan 17. 32 sama dengan 39, frekuensinya 7. 40 sampai dengan 47, frekuensinya 10. 48 sampai 55, frekuensinya 3. 56 sampai 63, frekuensinya 50. Jumlah totalnya ada 50. Yang di samping tabletnya, kelas modus sama dengan kelas kedua. Sama dengan 24 sampai dengan 31. Nah, nilainya kelas modus sama dengan 23 tambah 24 kurang 2 sama dengan 23,5. I sama dengan 8. Di bawahnya frekuensi kelas modus sama dengan 12. Frekuensi kelas sebelumnya, kelas modus sama dengan F1 dan 10. Modus sama dengan F3 sama dengan 7. D1 sama dengan 17 kurang 10 sama dengan 7. D2 17 kurang 10 kurang 7 sama dengan 10. Jawab modus 23,5 tambah 8. Di sampingnya 7 di bawahnya 7 tambah 10 sama dengan 23,5 tambah 3,29 sama dengan 26,79 yang hasil totalnya 27. Kemudian nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir. Ascending menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian untuk upgrouped data, letak median dalam gugus data yang telah tersortir. Letak median sebelahnya N tambah 1 dikurang 2 sama dengan banyak yang disampainya N artinya banyak data. Yang berikutnya contoh 5, tinggi badan mahasiswa centimeter 175, 178, 160, 173, 178 sortir, 160, 173, 175, 178, 178. N sama dengan letak median sama dengan 5 tambah 1 bagi 2 sama dengan 3. Median data ketiga sama dengan 175. Dan yang kedua tinggi badan 6 mahasiswa sentimeter 175, 178, 160, 173, 178, 180. Sorted 160, 173, 175, 178, 180. N sama dengan 6. Letak median sama dengan 6 tambah 1 bagi 2 sama dengan 3,5. Median data ketiga dan data keempat. 2 sama dengan 175, 8 bagi 2 sama dengan 176,5. Terus yang berikutnya kemudian untuk upgrade data kelas median, kelas di mana median berada. Kelas median didapatkan dengan membandingkan letak median dengan frekuensi kumulatif. Sama dengan median
kelas median, terus yang dimana tepi batas frekuensi bawah, yang I interval kelas, FKM frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM frekuensi kelas median. Terus yang ke-22, kemudian untuk upgrade data dan seterusnya. Yang ke-23, kuartil nilai yang membagi tugas data yang telah tersortir. Scanning menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil untuk upgrade data, satu kuartil Q1 sama dengan T, N tambah 1 bagi 4, sama dengan 1,2 dan 3. Nah, penyelesaiannya, pertama-tama data diurutkan dahulu. Sama dengan penjelasan yang di atas, X sama dengan 30, 35 dengan X. Dua, sama dengan 4, dan seterusnya. Kuartil untuk upgrade data, yaitu kuartil Q1, N sama dengan 4. Data kuartil kedua, 2N kurang 4 sama dengan 2. Data kuartil sama dengan 3. Di mana Q tersebut 1,2 dan 3 tepi batas bawah, I interval kelas, FKM frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, FQ frekuensi kelas kuartil. 8. Contoh kuartil untuk upgrade data kelas frekuensi kumulatif 16 sampai dengan 23, frekuensi 10, frekuensi kumulatif 10, dan seterusnya. Dan di bawahnya lagi, Q sama dengan 39,5 tambah 8. Terus yang berikutnya, desil nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir ascending menjadi 10 bagian. 10 bagian besar, desil ke D tersebut kelas desil ke-1, di mana 1, 2, dan 3 tepi batas bawah interval kelas frekuensi kumulatif sebelum desil frekuensi kelas desil. Terus dan yang ke-30, 31, persentil nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir ascending menjadi 100 bagian yang sama besar. Letak persentil ke-1, letak persentil kedua, dan letak persentil 99,10. Presentasi ke P, di mana P sama dengan 1, 2, 3 sama dengan 99. Tersebut tepi batas bawah interval kelas frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Frekuensi kelas persentil CP. Terus yang berikutnya contoh soal persentil kelas frekuensi kumulatif 16 sama dengan 23, frekuensi 10, frekuensi kumulatif 10, dan seterusnya. Baik, Soal presentasi presentasi kami. kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore, salam Indonesia.